Tunggu, bukannya aku sudah mati? Mungkinkah aku terlahir kembali? Halo, suamimu ditangkap karena mencari pelacur. Tolong ambil uang jaminannya dan datang untuk menebusnya. Luar biasa, aku benar-benar kembali ke malam ketika Liu Zitian ditangkap karena mencari pelacur. Nona Shu, bagaimana bisa kau berakhir di tempat kumuh seperti ini? Pergi. Apa kau masih berpikir pasti itu adalah gadis muda dari keluarga Shu itu? Berhenti berpura-pura. Bayar sekarang, atau aku bunuh kau. Beri aku 2 hari lagi. Begitu aku punya uangnya, aku pasti akan membayarmu kembali. Tidak punya uang ya? Baiklah, bagaimana kalau begini? Kau bisa menggunakan tubuhmu untuk membayar sebagian bunganya dulu. Layani saja kami kawan-kawan di sini hari ini, buat kami merasa puas, dan kami akan memberimu 1 hari lagi. Tahan dia. Tidak. Apa yang kalian lakukan? Zitian, kau datang. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tahu. Kau masih mencintaiku, bukan? Menyelamatkanmu? Aku kesini untuk menyelamatkan mereka. Jangan buang-buang tenaga kalian. Dia mengidap HIV/AIDS. Semua orang tahu dia adalah istrimu. Siapa yang kau coba bohongi? Kau benar-benar mengidap HIV/AIDS? Bagaimana mungkin ini terjadi? Untung aku tidak menyentuhmu. Gelang itu akan menjadi kompensasi untukku. Tidak, kumohon, aku memohon padamu. Itu satu-satunya peninggalan ayahku sebelum dia meninggal. Kalian tidak boleh mengambilnya. Minggir kau sialan, jangan sentuh aku. Menjijikkan. Hei, bagaimana bisa kau berakhir seperti ini? Liu Zitian, kau satu-satunya pria yang pernah kumiliki. Bagaimana mungkin aku terkena HIV/AIDS? Yuning, apa kau ingat ketika aku membantumu merapikan alismu? Kau sengaja melukai kulitku. Benar, pencukur alis yang mengandung virus HIV itu memang ditujukan untukmu. Aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau masih bertanya pertanyaan bodoh seperti itu pada saat seperti ini? Semua ini tentu saja direncanakan olehku, hanya agar kau mati lebih cepat untuk mewarisi kekayaan keluargamu. Kau... Karena takdir memberiku kesempatan untuk hidup lagi, di kehidupan ini, aku akan pastikan Liu Zitian dan Yao Weiwei, pasangan hina itu, membayar harganya. Itu simpenanku. Apapun yang kulakukan, bahkan tidur dengan perempuan lain, dia tetap akan patuh dan datang membayar jaminanku. Tanda tangani, jaminannya di sana. Pak polisi, bajingan seperti dia seharusnya membusuk di penjara. Pak polisi, jangan dengarkan istriku, dia hanya bercanda. Tanda tangani, hari yang sudah cukup panjang bagiku. Beraninya kau bersikap seperti itu padaku? Dia sudah berubah sekarang, dia marah. Kau cuma kesal karena aku tidur dengan pelacur dan bukan denganmu. Baiklah, malam ini aku akan mengalah dan tidur denganmu. Sekarang bisakah kau menandatanganinya? Dia tidak tahu malu. Kau ketahuan mencari pelacur, dan dia bahkan tidak bisa minta maaf pada istrinya sendiri, dan dia berani bersikap sok benar. Perempuan ini juga bodoh. Apa yang dia lihat dari pria ini? Yuning, lihat apa yang telah kau lakukan pada Zitian. Lihat kondisinya. Kalau kau tidak begitu tidak memadai, Zitian tidak perlu mencari pelacur. Pria kadang perlu melampiaskan emosi. Kalau aku istrinya, aku sama sekali tidak akan keberatan. Sekarang bayar jaminannya. Atau kalau Zitian benar-benar marah, aku tidak bisa menahannya. Karena kau begitu peduli pada sampah ini, kenapa tidak kau saja yang bayar jaminannya? Zitian, lihat Yuning menggangguku. Kamu kenapa bayar uang jaminannya? Ayah menunggu kita di rumah. Apa kamu mau ayah tahu kita ada di kantor polisi dan membuatnya khawatir? Di kehidupan sebelumnya, aku terus menoleransi dia, terjebak tipu muslihatnya. Seberapa jauh pun dia melangkah, aku pikir, karena dia Adapta adalah anak dari teman lama ayah,
Walaupun dia pantas mati, aku tidak mau ayah sakit hati karena dia. Tapi di kehidupan ini, aku takkan pernah melepaskan bajingan ini. Dan aku takkan pernah membiarkan ayah mati karena dia. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Bayar uang jaminannya. Baiklah, setelah aku bayar uang jaminannya, pulang bersamaku untuk menemui ayah. Si sialan itu. Kupikir dia benar-benar berubah. Ternyata dia masih sama, penjilat yang menjilat sepatuku. Zitian, Yuning masih di sini. Kalau dia berani ikut campur, aku takkan pernah menyentuhnya lagi. Memangnya kenapa kalau kamu istrinya? Zitian akan selalu jadi milikku. Hei. Tuan Wang, Wewe tidak enak badan hari ini. Antar dia pulang dulu. Pak Wang, ayo pulang. Aku peringatkan kau, pulang sekarang juga, atau kau akan menghadapi akibatnya. Hei. Zitian, ini semua salahku. Begitu dengar kau dalam masalah, aku langsung buru-buru mencari kau. Makanya Yuning salah paham padamu. Lupakan saja dia. Su Yuning sudah mengikuti aku bertahun-tahun. Dia cuma lagi ngambek malam ini karena cemburu. Nanti pulang, dia pasti akan minta maaf padaku. Su Yuning, bukannya kau ingin berpura-pura jadi pasangan bahagia di depan ayahmu? Kalau begitu, aku akan pastikan dia melihat betapa tidak becusnya anak perempuannya, sampai-sampai tak bisa mengendalikan prianya sendiri. Ayo pergi. Zitian, kau tidak pulang? Untuk apa? Cuman melihat si perempuan tua itu sudah bikin aku muak. Biarkan aku ajak kau ke tempat yang seru. Hahaha. Bersulang silang. Wah. Tuan Nona, hidangannya sudah dihangatkan 3 kali. Ayah, sebaiknya kita mulai saja tanpa mereka. Tunggu sebentar lagi. Menurutmu, jangan-jangan Zitian sedang tertahan sesuatu? Baiklah, aku akan telepon dia. Habis-habisin uangku kayak bukan apa-apa. Kamu benar-benar nggak punya pertimbangan sedikit pun, ya? Di kehidupan sebelumnya, cuman buat bikin kamu senang, aku kasih kamu uang saku 100 juta rupiah setiap bulan. Terus kamu ngapain? Kamu ambil uangku terus kasih ke Yao Weiwei, biarin dia hambur-hamburin. Bahkan berani-beraninya, di hari ulang tahunku, kasih aku kartu ucapan yang nyangkut di tas yang kamu beli buat dia, sebagai kado ulang tahunku. Tahun ini, Zitian akhirnya mau rayain ulang tahunku bareng aku. Ini semua makanan favoritnya. Sayang, aku pulang. Sayang, Aku pulang. sayang. Sayang. Selamat ulang tahun. Zitian masih peduli sama aku. Walaupun dia lagi mabuk, dia masih ingat buat kasih aku kartu ucapan ulang tahun. Aku nggak nyangka, bahkan setelah dapat kesempatan hidup kedua, aku masih aja bodoh percaya kalau bajingan yang baru keluar dari penjara bakal dengerin omongan aku. Aku memang bodoh banget. Memang susah ngubah kebiasaan orang. Ning, dulu aku menghargai persahabatan lama kita. Makanya aku setuju sama pernikahan kalian. Tapi jujur, dari dulu aku udah tahu, Zitian nggak cinta kamu. Kamu aja yang nggak mau lepas, aku pura-pura nggak lihat. Kalau sekarang kamu udah mantap, aku setuju kalian cerai. Jangan khawatir ayah, aku akan bercerai. Tapi sekarang bukan waktunya. Di kehidupan sebelumnya, penghinaan yang Liu Zitian timpakan padaku, dan kerugian yang dia timbulkan pada keluarga Shu, aku akan membuatnya membayar semuanya. Sampai tuntas. Jangan khawatir ayah, aku bisa menanganinya.
bekukan semua kartu tambahan atas namaku. Tuan Liu, aku lihat tas LX ini yang sangat kusuka. Kamu janji akan membelikannya untukku. Jangan lupa. Kode QR pembayaran. Scan. Tuan Liu, aku juga. Aku punya sesuatu. Aku juga. Tunggu dulu. Satu-satu. Malam ini hadiah kalian ditanggung olehku. Tuan Liu, kamu yang terbaik. Pelayan, 10 botol lagi. Bayarkan. Tuan Liu, kartu ini ditolak. Mungkin coba kartu lain? Bagaimana mungkin? Kartu Zitian tidak ada batasnya. Coba lagi. Si brengsek ini, Xu Yuning, apa yang dia mainkan malam ini? Kartu-kartuku semuanya kartu tambahan darinya. Mungkinkah dialah dalangnya? Aku harus telepon untuk mencari tahu. Xu Yuning, kenapa kartuku tidak bisa dipakai? Kenapa? Karena aku tidak mau lagi membiayai harem kecilmu. Kamu cuma kesal aku tidak pulang menjenguk ayah. Besok malam aku akan pulang untuk menebusnya. Sekarang cepat buka blokir kartuku, atau aku benar-benar akan marah. Jangan buru-buru marah, Liu Zitian. Ini baru pembuka untuk balas dendam ini. Halo. Berani sekali wanita ini menentangku. Dia ingin mati. Kamu lihat apa? Bukan berarti aku tidak mampu membelinya. Pakai yang ini. Untungnya, Xu Ruoming itu memberikanku kartu. Xu Yuning, kali ini kau mempermalukanku. Jangan harap aku memaafkanmu. Momen anggur and cewek cantik. Tunggu saja. Dalam 3 menit, Xu Yuning, si pengikut menyedihkan itu, akan meneleponku. Dan dalam 10 menit, dia akan bergegas datang ke sini. Hahaha. Yuning, cepet cek momen Liu Zitian. Zitian, sudah malam. Pulang bersamaku. Kenapa kamu selalu muncul terus? Baiklah. Aku akan pulang. Kalau kamu habiskan semua ini sebelum pestanya berakhir, untuk hiburan semua orang. Haha. Zitian, kau tahu aku perutku lemah. Oh, Zitian. Kalau dia tidak mau minum, berarti dia tidak menghormatimu. Kamu tuli? Minum ini sekarang. Minum. Minum. Haha. Di kehidupan sebelumnya, untuk salah satu postingan media sosialmu, aku mencarimu ke seluruh dunia. Dan kau selalu mempermalukanku. Tapi tidak kali ini, aku tidak akan sebodoh itu lagi. Zitian, kita sudah lama bersama, tapi kita bahkan nggak punya satu foto bersama pun. Hari ini ulang tahun kita yang ketiga. Aku sengaja booking sesi foto. Tapi aku kan ada di sini sama kamu. Memangnya perlu segitunya? Aku ada urusan. Aku duluan ya. Zitian, kita sudah 7 tahun bersama, satu-satunya foto kita. Cuma yang aku potong dari foto kelulusan. Ini benar-benar konyol. Sayang, Tas Chanel ini aku nabung lama banget buat beli. Kamu suka nggak? sayang, gimana kamu tahu aku lagi pengen tas Chanel?
Tas ini kok kelihatannya kayak udah dipakai orang lain ya? Sayang, kamu tahu kan uang jajan aku nggak banyak-banyak amat. Jadi, aku cuma mampu kasih kamu yang bekas. Kalau kamu nggak suka kalau ini bekas orang lain, ya buang aja. Biar aku kelaparan pun, aku akan nabung buat beliin kamu yang baru. Ah, nggak usah. Yang penting dari kamu, sayang. Aku akan suka berapapun umurnya. Sayang, ini 10 juta yuan. Ambil. Jangan sampai kamu kekurangan karena uang. Katanya kamu nabung buat beli ini. Kalau aku nggak sengaja lihat postingan media sosial Yao Weiwei, aku masih akan polos percaya. Kalau dompet ini adalah tas bekas yang kamu kumpulin pelan-pelan buat aku. Ternyata, ini cuma sampah yang nggak diinginkan Yao Weiwei, dan kamu cuma operin ke aku. Dan aku masih anggap ini seperti harta karun. Sudah waktunya dia keluar dari rumahku. Bapak Liu, istri yang suka menjilatmu. Kenapa dia belum datang? Dulu dia selalu datang dalam 10 menit. Ada apa hari ini? Mungkinkah dia jatuh cinta pada orang lain? Wanita bodoh itu, Xu Yuning, setia padaku. Biar ku katakan, bahkan jika babi bisa terbang, dia tidak akan mengubah hatinya padaku. Tunggu saja lihat. Nanti, ketika dia sampai di sini, seperti beberapa kali terakhir, dia harus minum 5 gelas sebagai hukuman. Oh, tidak. Jadikan 10. Hahaha. Dia hanya bawahan yang menjilat Zitian. Dan bukan sembarang, tapi bawahan yang membawa uangnya sendiri. Setiap bulan, dia memberi Zitian 10 juta. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa lebih dari 9 juta darinya, Zitian menghabiskannya untukku. Kamu adalah kekasihku, siapa lagi yang akan kuhabiskan uangnya? Bapak Liu sangat baik pada Weiwei. Chu Yuning itu berpikir bahwa dengan uang busuk Bapak Liu akan menyukainya. Dia sedang bermimpi. Ya, Weiwei kita dan Bapak Liu adalah pasangan yang sempurna. Dia hanya pantas menjadi sumber uang dan seorang pelayan. Haha. Sudah setengah jam sejak aku posting di Moments, kenapa belum ada reaksi? Zitian, kenapa Yuning belum sampai? Bagaimana kalau kamu datang ke tempatku malam ini dan menemaniku? Aku janji kamu akan bersenang-senang. Sayang, Xu Yuning tahu bahwa kamu bersamaku tapi dia belum datang. Mungkin cemburu, merajuk sendiri. Jika aku telepon dan beritahu dia bahwa aku akan bermalam denganmu, dia pasti akan segera bergegas ke sini dan memohon padaku untuk pulang. Benar. Weiwei, bukankah kamu ingin melihat Xu Yuning datang, membungkuk dan menjilat, memohon padamu untuk menyerahkan suami tercintanya? Baiklah kalau begitu. Zitian, jika dia bersedia datang dan membawamu pulang, maka aku akan dengan berat hati melepasmu malam ini. Itu tidak mungkin. Kenapa selalu tidak tersedia? Zitian, apakah dia memblokirmu? Dia benar-benar berani memblokirku. Pak Liu, istrimu yang manja benar-benar telah kamu manjakan. Dia cuma memblokirmu karena masalah minuman? Jangan-jangan dia, si sapi perah itu, mulai bosan denganmu? Betul sekali, Pak Liu. Hari ini dia membekukan kartumu dan memblokir nomormu. Besok dia nggak bakal. Mengusirmu? Dia nggak berani. Itu cuma dia. Lagi main sulit sama aku. Bukannya kalian selalu pengen lihat villaku? Malam ini aku ajak kalian ke sana. Ayo pergi. Aku yang beli villa ini, tapi di kamar-kamar ini nggak ada satupun barangku yang layak. Malahan, barang-barangnya berserakan di mana-mana. Di kehidupan sebelumnya, kok bisa ya aku sampai tergila-gila sama bajingan kayak gini? Aku bahkan menghancurkan keluargaku demi dia, membuat ayahku terbunuh. Dan akhirnya kehilangan nyawaku sendiri di tangannya. Tapi mulai sekarang, Liu Zitian, semua yang pernah kamu nikmati akan lenyap tanpa jejak. Xu Yuning, cepat ke sini dan buka pintunya. Kamu ternyata di rumah. Kenapa nggak cari aku? Ini rumahku. Masa iya aku nggak di sini? Kamu lagi berpesta di bar. Ngapain aku cari kamu?
Oke. Aku tanya nih. Siapa yang kasih kamu nyali buat memblokir nomorku, membekukan kartuku, dan bikin aku malu di depan teman-temanku? Muka? Liu Zitian, kamu hidup dari aku. Bahkan rumah ini pun milikku. Kamu, si gigolo, nggak punya hak ngomong soal Muka sama aku. Su Yuning gila, dia berani-beraninya menyebut Pak Liu gigolo. Betul, bukan seperti dia sama sekali. Dari mana datangnya sikap seperti ini? Yuning, aku tahu. Kamu tidak senang aku bersama Zitian. Tapi kamu tidak seharusnya memblokir kartunya. Apalagi di depan semua orang ini. Dan menyebutnya gigolo. Kamu kejam sekali. Aku yang kejam? Aku memblokir kartuku sendiri. Urusanmu apa? Tapi kamu, dengan Zitian ini dan Zitian itu, kenapa kamu tidak beri dia kartu tambahan saja? Uang saku bulanannya tidak banyak. Cuma 10 juta. Zitian. Dia pasti memandang rendah aku. Karena aku berasal dari keluarga miskin. Su Yuning, cukup. Kalau hari ini kamu tidak berlutut dan minta maaf, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawanmu. Melawanku? Kamu benar-benar... Tolong jangan marah, ini semua salah. Jangan sentuh aku. Yuning, kalau memukulku, bisa membuatmu berbaikan dengan Zitian, pukul saja aku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Su Yuning, aku sudah cukup lama menahanmu. Aku tadinya mau memberimu kesempatan malam ini. Kalau kamu tulus berlutut dan minta maaf, aku bisa memaafkanmu. Tapi tidak hanya kamu menolak untuk bertobat, kamu malah berani memukul Wei Wei. Dia jatuh sendiri. Kamu buta? Cukup. Berlutut dan minta maaf. Kamu mau aku berlutut dan minta maaf keselingkuhan? Mimpi kali. Kamu berani memukulku? Kalau hari ini kamu tidak berlutut dan minta maaf, aku bersumpah akan tidak pernah memaafkanmu. Bagaimana bisa kamu memukul suamimu sendiri berlutut saja? Jangan buat Pak Liu semakin marah. Iya, jangan tunggu nanti saat kamu harus berlutut dan menangis memohon maaf Pak Liu. Jadi kamu bukan datang untuk mencariku, kamu sedang membereskan koperku. Kamu pikir melakukan ini akan membuatku memaafkanmu? Mimpi. Pak Liu benar, istri perlu dikendalikan seperti ini. Liu Zitian, buka matamu dan lihat baik-baik. Koper-koper ini untuk kamu bawa dan pergi dari rumahku. Kamu pikir kamu siapa? Dan juga, ini tagihan pengeluaranmu. Jangan lupa tanda tangani. Apa kamu mau aku bayar kembali 1 miliar? Kamu gila ya Su Yuning, kamu baru saja memblokir kartu kreditku. Gimana aku bisa kasih kamu uang? Kamu cuma mau mempermalukanku di depan teman-temanku dan membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Dan kamu pasti senang banget kan? Muka? Muka apa yang kamu punya? Gigolo kayak kamu, pilihannya. Bayar utangmu, atau ambil barang-barangmu dan pergi. Pilihan ada di kamu. Su Yuning gila ya, dia benar-benar mau aku bayar 1 miliar? Apa dia benar-benar berubah? Tidak, dia pasti cuma main sulit didapat. Karena kamu sudah bangkrut. Maka bawa orang-orang ini dan keluar dari rumahku. Yuning, yang kamu lakukan hari ini terlalu berlebihan. Kamu bilang aku berlebihan? Kalau gitu, kamu yang bayar utang 1 miliar. Yang dia pinjam. Aku? Kalau nggak bisa bayar, diam saja. Liu Zitian, sudah putuskan? Dulu dia bahkan nggak berani meninggikan suara di depanku. Ada apa dengannya hari ini? Sudahlah. Lebih baik aku mengalah dulu untuk sementara. Aku pergi. Ingat ini, bahkan kalau kali ini kamu merengek padaku, aku nggak akan memaafkanmu. Tunggu. Aku tahu kamu nggak tega melepas aku pergi. Kamu baik-baik saja, Zitian. Ambil barang-barangmu dan pergi. Zitian? Hidungmu berdarah. Zitian, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memancing amarahnya. Tapi, apapun yang terjadi, itu bukan alasan baginya untuk melempar sesuatu padamu. Bagaimana kalau otakmu rusak? Tuan Liu, istri baik-baikmu itu, jangan-jangan dia malah cari pacar baru ya? Sepertinya, bahkan Tuan Liu pun tidak bisa lolos. Ditakdirkan digantikan oleh cewek kaya. Dan kamu akhirnya jadi mainan mereka juga. Dia bahkan lempar koper-kopernya keluar. Masa sih bohong?
Tuan Liu, halo. Nona Shu sudah pesan perjamuan untukmu. 3 hari lagi, kami perlu konfirmasi menunya. Atur spesifikasi yang paling tinggi. Diam, lihat sudah kubilang, Xu Yuning yang sok baik itu nggak bisa hidup tanpa aku. Lihat, begitu dia usir aku dari rumah, langsung dia pesan perjamuan untukku 3 hari kemudian buat coba dapetin aku lagi. Sekarang, dia pasti lagi nyesel, mikir caranya buat minta maaf sama aku. Betul, Tuan Liu. Anda memang hebat, Tuan Liu. Hanya Anda yang bisa mainin cewek-cewek kaya ini dengan begitu mahir. Bukannya ulang tahunku 3 hari lagi? 3 hari lagi, juga hari jadi pernikahanku sama Xu Yuning. Pesta ulang tahunmu nanti akan diadakan di perjamuan hari jadi pernikahan kami. Wah, bagus banget Zitian. Sudah kuduga, kamu yang paling baik sama aku. Kalau bukan karena ulang tahun Wei Wei, aku bahkan nggak mau urusin hari jadi pernikahan. Kalau kamu berani bikin aku malu di depan teman-temanku, jangan salahkan aku kalau aku kasar sama kamu di perjamuan 3 hari lagi. Wei Wei, karena Xu Yuning sudah begitu tega padaku, ya kita harus bertindak. Jangan khawatir Zitian. Semuanya sudah siap. Halo Ibu Xu, tadi kami tidak bisa menghubungi Ibu, tapi kami sudah mengikuti instruksi Ibu sebelumnya dan mengonfirmasi menunya dengan Bapak Liu terlebih dahulu. Halo, untuk taplak meja ini, tolong ganti dengan warna kuning lembut untuk saya. Zitian tidak suka kuning terang. Halo, tulip yang di sana itu, tolong ganti untuk saya. Zitian alergi terhadap tulip. Halo, untuk gelas anggur ini, bukankah kita sudah setuju sebelumnya untuk menggunakan yang lebih pendek? Tolong tukarkan untuk saya. Hal-hal kecil seperti ini, Ibu Xu tidak perlu mengawasinya sendiri. Untuk apa kami membayar kalian? Tidak apa-apa, manajer. Jangan salahkan mereka. Standar saya memang tinggi. Lagi pula, acara peringatan ini sangat penting bagi saya dan suami saya. Saya sudah terbiasa menuruti preferensinya. Bagaimanapun, detail-detail kecil itulah yang penting. Hubungan Ibu dan Bapak Liu sungguh luar biasa, Ibu Xu. Oh iya, bahan-bahan edisi terbatas yang dikirim via udara sudah tiba. Kami masih memerlukan Ibu untuk mengonfirmasi menunya nanti. Mengenai menu itu, serahkan saja pada suami saya. Dia punya standar yang lebih tinggi untuk makanan. Beritahu saya saja setelah dikonfirmasi. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu mengutamakanmu. Tapi, kau mengambil semua yang kusiapkan untukmu untuk mengambil hati Yao Weiwei merayakan ulang tahunnya. Kali ini, aku tidak akan lagi jadi orang bodoh. Batalkan reservasi makan malam untuk saya. Tapi Bapak Liu, baru saja memberitahu kami dia dan teman-temannya akan check-in lebih awal. Resepsionis sudah menyiapkan semuanya. Check-in lebih awal. Di kehidupan sebelumnya, dengan dalih mempersiapkanku untuk makan malam, dia sengaja menggunakan pisau alis agar aku tertular HIV. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Ibu Xu masih di sana? Karena menu sudah dikonfirmasi, maka lanjutkan sesuai rencana. Liu Zitian, Yao Weiwei. Karena kalian ingin menyakitiku di acara makan malam, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Tempat ini benar-benar mewah. Tuan Liu memang mengesankan. Kalau tidak, orang kecil seperti kita tidak akan pernah bisa masuk ke tempat semewah ini. Ini adalah klub pribadi paling mewah di kota Ming. Ini simbol status. Kamu tidak bisa masuk hanya karena kaya. Betul, si brengsek Xu Yuning tadi berlagak tinggi dengan Tuan Liu. Aku pikir dia serius, ternyata dia cuma macan kertas. Sialan. Suasana hatiku yang tadinya bagus jadi rusak karena dia. Ingat ini, Xu Yuning tidak lebih dari ATM pribadiku. Semuanya bersenang-senanglah. 3 hari lagi, datanglah ke pesta ulang tahun Wei Wei. Semua biaya, aku yang tanggung. Halo Tuan, boleh saya lihat KTP Anda? Saya akan daftarkan Anda. Xu Yuning, catat semuanya di tagihannya. Nona Shu sudah membayar, tapi Anda... Tuan Liu kan? Nona Shu sudah memberi instruksi pada kami. Anda dan teman-teman Anda dipersilakan untuk check-in. Si brengsek itu baru saja membekukan kartu-kartuku. Sekarang dia dengan sukarela membayar tagihanku. SIM akan tetap jadi SIM. Di kehidupan sebelumnya, mataku hanya tertuju pada bajingan Liu Zitian itu. Aku tidak pernah memperhatikan Ji Mingyu. Setiap kali Ji Mingyu memberi nasihat yang baik, kupikir dia hanya cemburu. Tapi sebelum aku mati, saat semua orang telah meninggalkanku, hanya dia yang tetap di sisiku, tidak pernah pergi. Kamu... Ning. Ning. Bangun, Ning. Kamu... Ning, jangan takut. Biarkan aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Maafkan aku. Kurasa ini sudah akhir untukku. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan...
Di kehidupan ini, aku tidak boleh mengecewakannya lagi. Halo? Ning, aku tahu kamu nggak mau angkat teleponku, tapi jangan ditutup dulu. Aku lagi di Resort Mufeng. Aku lihat Liu Zitian sama cewek lain. Makasih infonya Mingyu. 3 hari lagi, bisa temani aku ke sebuah pesta. Kamu ngajak aku 3 hari lagi ke pesta perayaan. Hari jadi pernikahan kamu sama Liu Zitian, emang bener aku boleh datang? Xu Yuning, Ji Mingyu baik banget sama kamu. Waktu itu, kamu sama sekali nggak sadar. Dasar gadis bodoh, tentu saja. Aku mau minta tolong sama kamu. Oke. Aku bahkan belum bilang minta apa. Udah langsung setuju aja. Nggak takut. Kalau Sam, apapun yang kamu minta, aku bakal setuju. Oke. Deal. Mingyu, begitu kita urus Liu Zitian sama Yao Weiwei, 2 penjahat itu, aku bakal terima perasaanmu. Sayang, gimana persiapannya untuk nularin AIDS ke Xu Yuning? Zitian, jangan khawatir. Waktu Xu Yuning datang ke resor, aku bakal nawarin dandanin dia. Dengan alasan minta maaf, aku ini bersertifikat internasional, artis make up profesional. Cewek itu nggak bakal curiga. Nanti waktunya tiba, aku bakal pakai pisau alis yang udah terkontaminasi HIV. Buat nggak sengaja ngoret kulitnya. Bahkan kalau dia punya semua kekayaan di dunia, nggak bakal bisa nyelamatin dia. Sama iblis kecil kayak kamu, kerjaanku jadi jauh lebih gampang. Begitu orang tua sakit-sakitan itu tahu anak perempuannya kena AIDS, dia pasti bakal mohon sama aku buat rawat Xu Yuning seumur hidupnya. Nanti seluruh keluarga Xu bakal jadi milikku. Oh, buat jaga-jaga, aku udah siapin pep buat kamu. Kalau kamu nggak sengaja kena goret, jangan lupa minum. Kamu baik banget sama aku, Zitian. Ingat, besok waktu kamu goretin kulitnya, kamu harus ambil sampel darahnya buat dites. Aku mau bikin Xu Yuning di pengumuman penerus grup isu besok lusa. Cewek itu benar-benar dipermalukan. Kamu keluar. Biar aku yang dandanin kamu. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Xu Yuning, Weiwei datang hari ini khusus untuk minta maaf sama kamu. Jangan cari gara-gara. Minta maaf, aku biarin kalian berdua, pasangan selingkuh, hidup dari uangku sampai sekarang, tapi cuman untuk nambahin tamu di pesta ulang tahun Mingyu. Cuma itu. Xu Yuning. Dasar kamu berani selingkuh dariku? Selingkuh darimu? Liu Zitian, kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak beneran mikir aku kesini buat rayain hari jadi pernikahanmu, kan? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Hari ini, aku udah ganti hari jadi pernikahan jadi pesta ulang tahun buat Mingyu. Itu yang kita rayain. Xu Yuning, kamu harus ngerti satu hal. Kamu sekarang istriku, istri Liu Zitian. Kamu lebih baik jaga jarak sama cowok ganteng ini. Karena kamu tahu aku istrimu, kenapa kamu nggak jaga jarak dari Yao Weiwei? Halo Tuan Liu, namaku Ji Mingyu, teman baik Yuning. Xu Yuning, apa cowok ganteng ini yang nyuruh kamu sengaja nentang aku? Saranku, mundur selagi masih bisa. Kalau enggak, jangan nangis minta maaf ke aku nanti. Zitian, jangan bikin dia marah lagi. Nanti rencana kita jadi berantakan. Zitian, hari ini kan hari jadi pernikahanmu. Kakak cuma sengaja mau bikin kamu kesal. Kamu keluar. Aku ini penata rias pemenang penghargaan. Malam ini, aku akan kembalikan istri yang bersinar lebih dari siapapun. Baiklah, aku serahkan padamu. Buat bikin aku kesal, kamu cari cowok ganteng buat mempermalukanku. Xu Yuning, begitu kamu kena AIDS, aku akan bikin kamu minta mati. Aktingnya payah banget. Kenapa aku nggak bisa ngeh di kehidupan sebelumnya? Kak, jangan khawatir. Aku akan bikin kamu terlihat sangat memukau. Xu Yuning, semua yang kamu punya sekarang sebentar lagi akan jadi milikku. Kali ini, aku pasti nggak akan jadi yang dibawa ke pembantaian. Yao Weiwei, pertunjukannya akan segera dimulai. Nona, Anda sempurna dalam segala hal. Hanya alis Anda saja, ekspresinya kurang. Biar saya rapikan untuk Anda. Begitu tertular AIDS, tinggal menunggu ajal. Nona, Anda baik-baik saja? Ah,
Anda tidak apa-apa, Nona? Aku baik-baik saja. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Di kehidupan sebelumnya, luka inilah yang membuatku tertular virus itu. Kali ini akan kubuat kau bayar dengan darahmu. 100 kali lipat. Ini buruk. Astaga. Ini salahku karena membuatmu terluka pisau cukur alis. Untungnya Zitian sudah menyiapkan PF untukku lebih dulu. Nona, saya akan keluar dulu untuk merawat lukanya. Ini hanya luka kecil, bukan? Kenapa begitu gugup? Tidak mungkin. Kau yang mengutak-atik pisau ini, ya? Tidak. Bukan apa-apa. Kupikir kau telah mengutak-atik pisaunya untuk menyakitiku. Tapi aku tidak punya plester di sini. Nona, saya hanya bercanda. Ini hanya pisau cukur alis. Dan aku juga terluka, kan? Karena Anda tidak punya plester di sini, saya akan keluar dulu untuk merawat lukanya. Sudahkah kau lakukan apa yang kuminta? Ya kan Kauder, Mas Monina berjalan sesuai rencana. Tenang, semuanya berjalan sesuai rencana. Ingat, kita harus melakukannya tanpa ada yang menyadari. Masuk ke kamar Liu Zitian dan ganti obatnya. Yao Weiwei, kamu pasti tidak akan menyangka. Aku sudah menyuruh Ji Mingyu mengirim orang lebih dulu untuk mengganti obat di kamarmu. Pil yang kamu minum sekarang hanya vitamin. Sekarang pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Yuning, tapi bagaimana kamu tahu mereka sudah menyiapkan obat di kamar itu lebih dulu? Liu Zitian mungkin bajingan, tapi dia sangat hati-hati dalam menyelesaikan urusan. Seseorang yang sangat menghargai nyawanya pasti takut Yao Weiwei akan tertular dan menularkannya padanya. Tapi untuk pasangan bejat itu, kamu mempertaruhkan nyawamu. Ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, bukankah aku sudah minum ini? Tapi obatnya tidak 100% efektif. Aku percaya keadilan akan berpihak padaku kali ini. Meskipun aku sudah minum obat pencegah, tapi aku tidak bisa memberitahu Kak Zitian kalau aku juga tergores. Tidak bisa membiarkan kejadian yang kemungkinannya kecil membuat Kak Zitian menyalahkanku. Dan aku pasti tidak bisa memberitahunya kalau ada juga darahku di pisau cukur alis itu. Selesai. Semua sudah siap. Kenapa kamu begitu gugup? Zitian, sejak aku kecil, ini pertama kalinya aku melukai seseorang. Weiwei, jangan terlalu stres. Semua yang kita lakukan demi kebahagiaan kita sendiri. Seseorang, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Aku butuh hasil tes. Secepat mungkin. Begitu hasil tes keluar, Su Yuning akan benar-benar hancur. Besok di rapat penerus grup Shu, aku akan ancam Pak Shu tua. Untuk menjadikanku penerus utama grup Shu, maka keluarga Shu akan menjadi milikku. Hebat Zitian, kita akan jadi kaya. Semua ini berkat kamu. Kemarilah, biar ku beri hadiah yang pantas. Semuanya. Seperti yang kalian tahu, kesehatanku tidak seperti dulu. Aku panggil kalian hari ini untuk memperkenalkan putriku. Su Yuning, mulai sekarang grup Shu akan di bawah manajemennya. Kuharap kalian semua bisa membimbingnya. Halo semuanya, bimbing aku ke depannya. Nona Shu begitu muda dan cantik, serta sangat mampu. Ku yakin grup Iksu di tanganmu akan mencapai puncak baru.
Benarkah? Jangan tertipu oleh penampilannya semuanya. Xu Yuning tidak layak mewarisi grup. Karena dia mengidap AIDS, dia kena AIDS. Liu Zitian, kamu pasti nggak tahu, yang kena AIDS itu sebenarnya cewek yang di samping kamu. Aku malah penasaran waktu kebenaran terungkap, reaksi kamu bakal kayak gimana? Ini kan suaminya Nona Su. Kok bisa-bisanya dia bilang istrinya sendiri kena AIDS? Katanya Nona Shu selalu cinta banget sama dia. Jadi ini cuma rumor doang? Kalau nggak Nona Shu, mana mungkin dia kena AIDS? Zitian, kamu ngomong apa sih? Ayah, aku tahu ini sulit diterima, tapi kalau aku diam saja, keluarga Xu bakal hancur. Masa aku cuma bisa nonton grup Xu yang susah payah, ayah bangun dihancurin sama orang boros yang bisa mati kapan aja, seorang penderita AIDS. Kamu bilang aku kena AIDS, terus sebagai suamiku, apa kamu nggak ketularan? Ya, iya juga ya. Kalau Nona Shu kena AIDS, kamu sebagai suaminya, apa kamu enggak? Walaupun kita udah nikah bertahun-tahun, kita nggak pernah melakukan hubungan suami istri. Gimana mungkin aku ketularan? Liu Zitian, kamu bilang kamu nggak pernah nyentuh aku, terus gimana kamu bisa tahu kalau aku kena AIDS? Atau jangan-jangan kamu buat rebut aset keluargaku, Shu, sengaja fitnah aku di sini bilang aku kena AIDS? Demi harta keluarga, dia tega banget ya fitnah istrinya sendiri. Bilang dia kena AIDS, nggak punya hati banget. Ketua Shu selalu anggap dia kayak anak sendiri. Siapa sangka dia tega kayak gini? Semuanya perhatiin. Liu Zitian ini buat rebut aset keluarga Shu, fitnah aku bilang kehidupan pribadiku berantakan. Bahkan berani-beraninya bilang kalau aku kena AIDS. Terus dia bawa-bawa selingkuhan ini ke rapat internal perusahaan kita. Siapa yang selingkuh? Semuanya lebih tahu daripada siapapun. Wei, coba cek laporan tesnya, kapan bisa dikirim? Xu Yuning, kamu nggak percaya aku ya, begitu laporan tesnya keluar, kebenarannya bakal ketahuan. Baik, kalau gitu aku lihat kebenaran versi kamu itu apa? Semuanya, lihat. Laporannya menunjukkan Xu Yuning HIV positif. Presiden Liu bilang dia kena AIDS. Kayaknya bener, aku nggak bisa bedain. Ibu Su kehidupan sosialnya aktif banget ya. Aku hampir tertipu. AIDS itu masalah global. Ibu Chu yang tertular. Nasib grup Shu bakal gimana ke depannya? Hah? Di alat cukur alis itu ada darahku, bukan cuma darah Xu Yuning. Sebenarnya siapa yang kena AIDS? Jangan takut sendiri. Aku sudah minum obatnya. Pasti Xu Yuning yang tertular. Xu Yuning, kenapa kamu lihat aku? Aku yang minum obat pencegahannya. Ya oh Wei. Di hidup ini, kalian berdua pasangan hina sudah tamat. Aku belum ngomong apa-apa. Kenapa kalian sudah panik duluan? Atau jangan-jangan kalian berdua sudah melakukan hal memalukan? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Apa yang terjadi di sini? Kamu beneran tertular? Kalian semua lihat kan, wanita seperti Xu Yuning yang terkenal genit. Gimana bisa pantas jadi istriku? Satu-satunya alasan aku menikahinya hanya karena mertuaku. Ketua Su cuma punya satu anak perempuan. Dan sayangnya, dia sakit parah. Gimana mungkin grup Shu yang besar ini diserahkan ke dia? Nggak mungkin. Mertuaku mana mungkin menyerahkan kerajaan yang dia bangun susah payah ke seorang wanita yang tak bermoral. Pasti akan ke aku, menantunya. Benar kan, mertua? Sepet yang ngikos terjadi sih membuat Liu Zitian menandatanganinya kontrak warisan grup Shu benar-benar pilihan terbaik. Ya. Karena tidak ada yang keberatan, maka aku tidak akan ragu untuk memenuhi. Xu Yuning, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Menandatangani perjanjian itu adalah untuk menyelamatkanmu. Jangan cari masalah. Menyelamatkanku? Itu sama sekali tidak perlu. Aku, Xu Yuning, lebih baik mati daripada membiarkan grup Shu jatuh ke tangan bajingan sepertimu. Ayah! Kalau kau biarkan dia terus bertingkah seperti ini, maka aku tidak punya pilihan selain menceraikannya.
Kamu sendiri yang dengar tadi. Liu Zitian tidak pernah menyentuhku. Maukah kau menikahiku? Kecuali ada orang bodoh di dunia ini yang mau menikahi seseorang yang mengidap AIDS. Nona Shu, di seluruh Mingcheng, aku khawatir selain Tuan Liu di sini, tidak ada yang mau menerimamu. Hemat saja rasa malumu. Beraninya kamu, tepat di depanku, melamar pria lain. Biarkan ku beritahu, fakta bahwa kamu punya AIDS sudah tersebar ke seluruh Mingcheng. Kamu masih berkhayal pria tampan ini akan menikahimu? Dia membantumu sebelumnya karena dia tidak tahu kamu mengidap AIDS. Katakan padaku, pria macam apa yang berani menyentuh wanita pengidap AIDS? Sekarang kamu patut datang ke sini dan berlutut minta maaf padaku, dan aku akan mempertimbangkan. Membiarkanmu menjadi istriku hanya namanya saja. Kalau tidak, tinggalkan aku, dan tidak ada yang mau menerimamu. Siapa bilang? Ayu Jimingyu bersedia menikahi Xu Yuning. Benar-benar ada orang yang cukup bodoh untuk menikahi wanita yang positif HIV. Dia ingin mati aja. Jimingyu Xu Yuning sudah didiagnosis secara resmi. Kamu tidak takut tertular virusnya? Selama aku bisa bersama Yuning, meskipun dia benar-benar punya virus itu, aku tidak peduli. Betul, Pak. Orang ini pasti mengincar uang keluarga Xu. Itu satu-satunya alasan dia mau menikahinya. Jangan sampai Bapak tertipu oleh penipu ini. Pak, meskipun aku tidak tahu bagaimana Bapak tertular HIV, Bapak bisa tenang. Aku akan habiskan setiap sen terakhir untuk menyembuhkan penyakit Bapak. HIV adalah penyakit yang diakui di seluruh dunia sebagai tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang benar-benar menerima Yuning. Tidak ada orang lain yang mau bersama dengan seseorang yang punya HIV. Anak muda, kamu benar-benar tidak keberatan dengan kondisi putriku? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini aku selalu menyukai Yuning. Tapi dulu matanya hanya tertuju pada Liu Zitian. Wadis itu hanya bisa diam-diam mendoakan kebahagiaannya. Tapi sekarang surga memberiku kesempatan untuk merawatmu. Aku tidak akan pernah mencuri. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan satu-satunya pria yang benar-benar mencintaiku. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan dia lepas lagi. Bangsat tua, aku bahkan belum resmi cerai dengan putrimu. Berani-beraninya kau mendukung dia selingkuh saat kami masih menikah. Kalau memang begitu caranya, jangan salahkan aku nanti. Liu Zitian, diam kau. Selama bertahun-tahun ini, cara kamu memperlakukan Ningning sudah kulihat dengan jelas. Karena dia mencintaimu, aku diam saja. Tapi sekarang, dia sudah bulat tekadnya. Aku setuju dengan perceraian itu. Mau cerai? Baik. Kalau begitu, serahkan jabatanmu sebagai ketua dewan direksi. Dan buat putrimu pergi tanpa membawa apa-apa, baru aku setuju. Kamu? Ayah, jangan turun ke levelnya. Liu Zitian, kamu cuma menantu yang numpang hidup di keluarga Xu. Beraninya kamu meminta aku pergi tanpa apa-apa? Betul, aku memang menantu yang numpang hidup, tapi seluruh harta keluarga Xu akan segera jadi milikku. Kalau mau menyalahkan, salahkan kebodohanmu sendiri. Selingkuh saat masih menikah, bahkan sampai kena AIDS, dengan banyak saksi di sini. Bahkan kalau ini dibawa ke pengadilan, hakim akan memutuskan kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Pihak yang bersalah kemungkinan besar akan pergi tanpa apa-apa. Belum lagi penyakit menular seperti itu, membahayakan keselamatan publik. Pengadilan pasti akan mendukung usulan Ketua Liu. Kamu dengar jelas, Xu Yuning, kamu mau cerai denganku? Dan bersama dengan pria tampan ini, kalau begitu, lakukan dengan diam-diam. Serahkan jabatanmu sebagai ketua grup isu. Dan pergi tanpa apa-apa, atau kita bertemu di pengadilan. Aku akan menceraikanmu, tapi yang akan pergi tanpa apa-apa adalah kamu. Hah, hah, hah. Apa pendengaranku salah? Kamu selingkuh saat masih menikah dan kena AIDS, dan kamu yang menyuruh aku pergi tanpa apa-apa? Liu Zitian, yang kamu bicarakan cuma AIDS. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan, mungkin bukan aku yang kena AIDS, mungkin dia? Kenapa dia bisa begitu yakin? Jangan-jangan dia sudah tahu. Ada apa, Wewe? Saya sudah minum obat pencegahan. Bagaimana mungkin aku bisa kena HIV? Xu Yuning pasti sengaja mau menakut-nakuti aku. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya berhasil. Xu Yuning, di laporan ini, namamu jelas-jelas tertulis. Belum juga kamu terima kalau kamu adalah pasien HIV. Atau kamu pikir laporan ini palsu? Laporan ini asli. Para pemegang saham, kalian semua dengar itu kan? Xu Yuning mengakui sendiri kalau dia adalah pasien HIV. Aku akui laporan ini asli.
Tapi aku tidak bilang ini laporanku. Ke Ai, keadaan sudah sampai begini. Kalau begitu, biar kamu mati dengan tahu kebenarannya. Sayang, pergi beritahu dia apa kebenarannya. Su Yuning, kamu ingat pisau cukur alis yang tidak sengaja melukai kulitmu itu? Di pisau cukur alis itu, ada HIV di situ. Dan laporan ini diuji menggunakan darah dari pisau cukur itu. Begitulah caranya. Sekarang kamu masih menganggap laporan ini palsu? Apa yang kamu katakan? Ini... Apa yang terjadi di sini? Tidak. Kenapa dia sama sekali tidak takut? Kenapa dia begitu tenang? Mungkinkah? Apa katamu? Putriku tertular HIV. Kau yang mengatur ini. Benar, Pak. Aku sengaja menyuruh Wei Wei menggunakan pisau untuk menularkan virus ke putrimu. Dan apa yang akan kau lakukan? Hahaha. Ning, aku sangat menyesal. Aku gagal melindungimu. Ayah, aku baik-baik saja. Mengingat ikatan antara kalian berdua, aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan kau memberikan posisi ketua grup itu padaku, aku setuju untuk menceraikannya. Sedangkan virus di tubuhnya, karena aku yang memberikannya padanya, maka tentu saja aku punya cara untuk menyembuhkannya. Kau bilang kau bisa menyembuhkan HIV-nya. Pada titik ini, apa gunanya aku berbohong padamu? Ini adalah profilaksis pasca pajanan 24 jam. Sudah 23 jam 57 menit sejak Wei Wei melukai Su Yuning. Dalam 3 menit, jika Su Yuning meminumnya, dia masih bisa diselamatkan. Hah, asalkan kau bisa menyembuhkan putriku, aku bersedia menyerahkan posisi ketua padamu. Tapi kau harus menceraikan Ningning. Tentu saja, aku memang tidak pernah menyukainya. Aku hanya menikahinya demi uang. Keluarga Shu akan segera menjadi milikku. Dia tidak berguna bagiku. Pak, tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini. Serahkan Shu Group padaku. Kau dan putrimu tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum ayahku menandatangani perjanjian pengalihan saham ini, kau harus menandatangani surat cerai dulu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kau membuat keributan. Aku tidak percaya dia akan benar-benar menikahi wanita sakit sepertimu. Semoga pernikahanmu bahagia. Ayah, aku sudah bercerai. Kita bisa buang perjanjian ini. Bocah tua bangka, apa otakmu udah enggak waras? Apa kamu enggak dengar aku suruh kamu tanda tangan? Apa kamu enggak mau nyelamatin anakmu? Ning. Aku mulai capek main-main dengan akting kecilmu ini, bos. Sudah waktunya mengakhiri ini. Kamu ngomong apa sih? Akting apa? Liu Zitian, buka matamu dan lihat baik-baik. Lihat apa isi botol pil ini. Sebenarnya ini apa? Biar ku beritahu, ini bukan penghambatnya. Ini vitamin. Apa? Masa sih? Kok bisa vitamin? Aku udah tahu kemarin waktu minum. Rasanya asam-asam manis. Kamu yang ganti pilnya. Betul, aku yang ganti. Ya Wei Wei, apa kamu udah gila? Kita belum dapat perjanjian sahamnya. Kenapa kamu buang obatnya? Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Wei Wei, kamu ngomong apa? Apa yang selesai? Nona Shu, aku salah, aku mohon. Kasih aku obatnya, tolong. Nona Shu, aku akui kesalahanku. Yo Wei Wei, apa kamu gila? Dia yang kena AIDS. Kenapa kamu bersujud ke dia? Diam. Buka matamu dan lihat jelas ini. AIDS. Diagnosis yang sudah dikonfirmasi. Aku tahu itu diagnosis AIDS, tapi apa hubungannya sama kita? Nah, itu karena laporan tes AIDS ini pakai darah Yao Weiwei. Diagnosis yang selama ini kamu pegang sebenarnya miliknya. Apa yang baru kamu bilang? Apa katamu? Kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa kena AIDS? Bukannya kamu bilang darah di pisau alis itu milik Shu Yuning. Kok bisa jadi darahmu? Aku sudah minum obat pencegahannya. Kupikir aku akan baik-baik saja. Tapi Shu Yuning menukar obatnya. Jadi maksudmu, kamulah yang kena AIDS? Liu Zitian, beraninya kamu memukulku. Kalau bukan kamu yang suruh aku menjebak Shu Yuning, mana mungkin aku bisa terluka pisau alisnya? Aku bunuh kamu.
Aku bunuh kamu. Kamu terluka pisau alis, kenapa tidak bilang? Dan kamu masih mau berhubungan intim denganku? Perempuan jahat ini kena AIDS sendiri, kenapa harus menyeretku ikut? Dasar jalang, aku bunuh kamu. Jadi mereka yang kena AIDS dan berani mereka menjebak Nona Shu. Itu akibatnya. Mereka mau menjebak Nona Chiu malah ketularan sendiri. Ketua Shu, kami minta maaf. Kami semua salah, kami semua tertipu sama Liu Zitian ini, si manis ini. Mengingat kami sudah bekerja untuk perusahaan dengan rajin dan dedikasi, maafkan kami sekali ini. Karena kalian sudah mengakui kesalahan, aku bisa memaafkan. Tapi mulai sekarang, kalian tidak punya hak putus di perusahaan. Semua harus ikut arahan putriku. Ketua Shu, mulai hari ini kami siap ikut arahan Nona Shu. Benar, betul. Mulai sekarang kami semua akan dengar kata Nona Shu. Yuning, kamu sekarang ketua grup. Setelah kita cerai, aku dapat separuh aset. Beri saja aku obat pencegahnya, dan aku lepas semua bagianku. Kamu kayaknya lupa, kamu baru saja tanda tangani surat cerai. Sekarang kamulah yang harus pergi dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau aku robek perjanjiannya, semua ini bisa mulai dari awal lagi. Aku akan tetap jadi suamimu. Kalau kamu mau cerai dariku, kamu harus kasih aku obatnya. Ya, tolong. Tolong, kasih aku obatnya. Ibu Shu, aku mohon padamu. Kalau tidak, kita tamat. Kita pasti mati. Liu Zitian, kamu pikir merobek surat cerai bisa mengubah segalanya? Biar ku beritahu. Perjanjian cerai yang baru kamu tanda tangani denganku sudah diunggah oleh Mingyu ke situs resmi catatan sipil. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Kamu salah. Semua yang terjadi hari ini sudah diputuskan jauh sebelum ini. Tidak mungkin. Maksudmu semua ini adalah rencanamu dari awal? Termasuk menukar obat kita? Bagaimana mungkin kamu punya kekuatan sebanyak itu? Betul, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Tapi bagaimana kalau ku beritahu pemilik resor ini kebetulan adalah Mingyu? Sejak aku mengusirmu, semua ini sudah direncanakan. Yuning, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu bilang kamu mencintaiku. Aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Iya, dialah yang menghancurkanku. Yuning, kalau kamu mau memaafkanku, aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Mari kita mulai dari awal lagi, oke? Ibu Shu, aku salah. Maafkan aku mohon padamu. Aku seharusnya tidak menggoda suamimu. Aku mohon padamu. Tolong beri aku obatnya. Aku masih sangat muda. Aku tidak ingin terkena penyakit mematikan. Aku tidak ingin mati karena penyakit. Kau kira aku akan membiarkanmu pergi? Mimpi kali. Aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Penjaga, seret mereka keluar. Yuning, kau tak bisa melakukan ini pada kami. Shu Yuning, kau tak bisa melakukan ini padaku. Sebarkan kabar ini. Siapapun yang berani membela pasangan ini, berarti melawan perusahaan Shuku. Aku ingin menyaksikan pasangan ini menderita AIDS dan menjadi pengemis. Hidup seperti Ai, mati dalam hidup. Yuning. Ya, tolong beri aku kesempatan untuk mencintai dan merawatmu, ya. Biarkan aku berada di sisimu seumur hidup. Sampai madam. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Cium. Cium. Karena takdir memberiku kesempatan untuk hidup lagi, di kehidupan ini, aku akan pastikan Liu Zitian dan Yao Weiwei, pasangan hina itu, membayar harganya. Pakan padaku, dan kerugian yang dia timbulkan pada keluarga Shu, aku akan membuatnya membayar semuanya. Sampai tuntas. Jangan khawatir, ayah, aku bisa menanganinya. Kau kira aku akan membiarkanmu pergi? Mimpi kali. Aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Penjaga, seret mereka keluar. Yuning, kau tak bisa melakukan ini pada kami. Shu Yuning, kau tak bisa melakukan ini padaku. Sebarkan kabar ini.
Siapapun yang berani membela pasangan ini berarti melawan perusahaan Shuku. Aku ingin menyaksikan pasangan ini menderita AIDS dan menjadi pengemis, hidup seperti Ke Ai, mati dalam hidup.